Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sahabat tetap sehat selalu ya. Nah sahabat, kali ini saya ada di rumahnya Mas Abdul, pemilik Kopi Iteng. Nah beliau ini pemilik usaha bergelut di bidang bisnis kopi Iteng. Seperti apa kopinya, proses pembuatannya, penjualannya, dan ada inovasi apa terbaru. Mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung kepada Mas Abdul. Baru proses apa ini Mas? Dan Proses apa ini? proses pemanasan sebelum goreng, sebelum dimasuki proses pemanasan kompor Biasanya memanaskannya ini berapa lama Mas? antara 10 sampai 15 menit. Kemudian baru biji kopinya dimasukkan ke sini ya? Ya nanti setelah panas baru dimasuki. Proses pemanasan misalnya. Pemanasan dulu. Ini biji kopinya sudah disiapkan sahabat. Biji kopinya sudah siap. Siapkan. Setelah ini panas baru dimasuki. Ini sudah proses memasukkan biji kopinya. Nah sahabat, ini di timer karena proses penggorengan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit biar tidak gosong. Ini pakai timer. Nah ini sahabat, ini dicek dulu kalau belum matang, kemudian dimasukkan lagi kalau belum matang.
sedang proses didinginkan. Mas, ini biasanya proses didinginkan gini itu butuh berapa lama, Mas? Ya kurang lebih 24 jam lah untuk sekira biji ini keluar aroma kopinya. Terus setelah didinginkan baru digiling atau? Digiling pun tergantung selera kalau digiling. Tapi untuk proses pendinginan ini minimalnya 1 kali 24 jam untuk istilahnya resting. Kalau usaha kopi Iteng sendiri nih, Mas, ini sudah mulai kapan, Mas? Nah, sebenarnya saya berwirausaha itu mulai 2017, tapi untuk yang khusus kopi Iteng ini berjalan 1 tahunan lah. 1 tahun perjalanan untuk buat kopi, karena potensinya juga lumayan lebar untuk kopi Mulia ini. Kalau sebelumnya usaha apa, Mas? Sebelumnya kita buka usaha keripik, tapi karena kendala bahan baku, ya kita alihkan lagi menempuh untuk masuk ke dunia kopi ini. Kalau sebelum ini, Mas, berbisnis kopi ini, jenengan ada persiapan apa, Mas? Sebelum kopi sama keripik itu saya ngojek sebenarnya. Ya sekiranya untuk bisa selain kita ojek, kita berwirausaha pun kan biar peluangnya lebih besar lah, kita tetap berwirausaha. Salah satunya potensi ladang mulai yang kopi ini yang jadi primadona baru sekarang ini. Waktu ini kan jadi primadona, baru booming kopi Mulia. Ya, sebelumnya kan bergelutnya di bisnis keripik. Ya. Nah, kan itu banting setir jadi kopi sekarang, Mas. Ya. Itu maksudnya mendadak atau sebelumnya ada persiapan apa gitu? Sebelumnya sudah persiapan. Sebelum 2 tahun yang lalu saya belajar masuk dunia kopi, tapi saya belum produksi. Mulai dari cupping, kalau istilah kopi cupping, cita rasa kopi itu saya mulai belajar. Nah, setelah dalam perjalanan ada peluang yang ini 1 tahunan ini saya terus beralih ke kopi. Dalam proses itu, Mas, mengawali usaha kopi ini, Mas, ada kendala nggak? Ya sebenarnya ada. Alasan klasik itu pasti kendala di mana, di permodalan. Tapi ya kita bermodal sedikit lah supaya kita bisa berjalan, tidak langsung besar, tapi dari skala kecil-kecil dulu. Mulai dari sebelum ada perizinan kita hanya paling produksi 1 sampai 2 kilo, itu pun kita jual ke teman-teman yang di terminal Solo. Jadi kan sudah belajar selama 2 tahun, Mas. Ya, Nah, perjalanan belajarnya 2 tahunan. Nah, proses pembuatan ini, Mas, itu pernah gagal-gagal juga nggak? Wah, pas permulaan kita goreng kopi ya 2 kali gagal sampai jadi hitam banget. Ya tekor kalau dihitung. Dua kali penggorengan itu kalau dihitung udah 10 kiloan lah. 10 kilo kalau untuk pemula ya lumayan ada harganya sebenarnya. Tapi kan karena kegagalan tadi ya kita berulang sudah lumayan lah untuk bisa menggoreng seperti yang kayak sekarang ini. Terus, Mas, ini kopi yang dijual itu ada beragam jenisnya atau bagaimana? Kalau jenisnya satu jenis, tapi kita bikin varian kemasan, Mas. Mulai 75 gram, 150 gram, 250 gram, atau nanti ada yang kita istilahnya modif kemasan, sekiranya lebih matching lagi, lebih dilirik. Tapi untuk sementara kita baru bikin 3 jenis itu. Kalau jenisnya satu jenis Robusta Mulia. Kalau ini ada rencana untuk inovasi apa, Mas? Untuk inovasi kita nanti ke kemasan, Mas. Kemasannya sekiranya lebih tadi untuk menarik perhatian, kita bikin kemasan yang lebih
kita yang penting kemasan tidak mahal, dan macam kita bisa menggunakan bahan daur ulang, kita bikin kemasan nantinya seperti itu. Itu perubahannya yang sebelumnya seperti apa, terus inovasinya seperti apa, Mas? Kalau dulu selama ini kan kita hanya jual bubuk, nanti kita jual yang roast bean kopinya. Jadinya kalau untuk penggemar kopi murni itu tidak langsung seduh, tapi mereka sudah punya grinder, istilahnya mesin penggilingan sendiri, makanya kita sedia untuk ini juga. Nah sahabat, ini saya sedang melihat proses Mas Abdul membuat inovasi terbaru. Yang awalnya produk kopinya itu dibungkus seperti ini, bungkusnya kertas. Ini varian ukurannya, tapi sekarang sudah berinovasi ini menjadi kemasannya kayak gini. Nah ini nanti akan dibuat kopi yang masih bentuk biji. Nah, seperti apa inovasinya, kita tanya-tanya langsung. Nah sahabat, ini inovasi terbarunya. Ini baru proses pemasangan stiker. Mas Abdul, ini proses pemasangan stiker Mas ya? Iya. Setelah dipasang stikernya Mas, nanti selanjutnya prosesnya? Proses pengapukan nanti ini, pasang ini, nah, nanti jadinya seperti ini. Ini inovasi terbaru ya? Ya, inovasi terbaru selama istilah ada lockdown ini. Stay home di rumah, bikin inovasi, sekiranya dilirik, tidak hanya kemasan yang lama. Ini inovasi terbaru nih. Tapi isinya tetap sama Mas ya? Isinya nanti Biji ya? Biji ini nanti dikemas dalam kemasan yang ini. Ini khusus untuk kemasan biji. Nanti dikemas dalam plastik, sudah kita Masukkan dalam kemasan ini. Kalau sebelumnya berarti wujud kopi yang sudah siap seduh Mas ya? Ya, siap seduh semua. Nah, kemasan seperti inilah. Nah, ini kemasan bubuk siap seduh. Ini kemasannya 150, 75, ini yang 250, ini 250 gram semua. 3 varian. Nah, untuk sekiranya lebih matching lagi, kita bikin yang kemasan terbaru ini ya. Nah, terbaru. Inovasi masa stay home ini kok ada unek-unek ini masuk di kemasan ini. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan di kopi Iteng milik Mas Abdul. Nah selama stay at home ini, Mas Abdul membuat inovasi kemasan produk terbaru yang biasanya kopi yang sudah siap, kopi serbuk ya, sudah siap tinggal ini seduh. Nah sekarang dia membuat kemasan baru dengan menjual kopi biji kopi, jadi perlu digiling dulu kalau yang ini. Nah ini nanti rencananya akan dijual dengan harga 32.000, ini 250 gram. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat beta semua yang saat ini stay at home untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, semoga sahabat semua aman dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari Beta TV. Sampai jumpa.